Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan keji Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebuah tragedi yang mengguncang dunia Islam dan mengubah arah politik umat secara drastis. Di balik satu tebasan pedang beracun, tersimpan kisah ekstremisme, keadilan, dan keteguhan Ahlul Bait yang tidak pernah lekang oleh waktu. Semoga Allah merahmati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memuliakan Ahlul Bait, menjaga hati kita dari fanatisme, dan memasukkan kita dalam golongan yang selalu menegakkan keadilan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau Anda ingin memahami tragedi ini tanpa kabut fanatisme, tanpa narasi liar, dan hanya dengan pijakan riwayat yang lurus, simak kisah ini sampai akhir, karena disinilah sejarah berbicara apa adanya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kondisi umat Islam setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh, Madinah berada dalam keadaan yang tidak stabil. Para sejarawan klasik seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menggambarkan suasana itu dengan jelas. Kelompok-kelompok dari Mesir, Kufah, dan Basrah yang sebelumnya datang dengan dalih menuntut investigasi, justru mengambil alih sebagian besar ruang kota. Mereka bukan penduduk Madinah, bukan sahabat Nabi, dan bukan pula tokoh yang dikenal dalam struktur pemerintahan. Kehadiran mereka membawa tekanan psikologis dan politik yang sangat besar bagi masyarakat. Penduduk Madinah tidak siap menghadapi situasi seperti itu. Mereka hidup puluhan tahun dalam kepemimpinan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang memberi stabilitas dan ketertiban. Ketika kelompok luar merangsek masuk dan memaksakan keinginan mereka, kota menjadi tegang. Banyak riwayat menyebut bahwa keluarga Sayyidina Utsman sudah berusaha meminta perlindungan, tetapi kondisi pada saat itu berada di luar kendali para sahabat besar. Mereka tidak punya kekuasaan resmi untuk mengerahkan pasukan, sementara para pemberontak telah menguasai titik-titik strategis. Perlu digarisbawahi, menurut penjelasan ulama Ahlus Sunnah dan riwayat-riwayat yang dinilai sahih, para sahabat besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talha, dan Zubair sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Mereka justru termasuk orang yang berulang kali menyarankan agar Sayyidina Utsman mendapat perlindungan tambahan. Sebagian riwayat menyebut bahwa Sayyidina Ali mengutus putra-putranya untuk membantu mengawal rumah Sayyidina Utsman. Talhah dan Zubair pun terlibat dalam usaha mediasi agar situasi mereda. Riwayat-riwayat yang mencoba menuduh mereka biasanya datang dari jalur yang tidak sahih atau dikritik keras oleh ulama sanad. Karena itu, dalam manhaj Ahlus Sunnah, tuduhan bahwa para sahabat saling berkhianat ditolak secara tegas. Ketika Sayyidina Utsman wafat, problem berikutnya muncul, yaitu siapa yang harus memimpin umat. Para pemberontak mendesak agar pemilihan khalifah dilakukan segera. Bahkan sejak jenazah Sayyidina Utsman belum sempat dimakamkan dengan tenang. Tekanan mereka membuat situasi pemilihan khalifah berlangsung tidak normal. Penduduk Madinah menginginkan ketertiban kembali, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kelompok-kelompok pemberontak masih berada di dalam kota dan membawa ancaman. Dalam keadaan seperti itu, para tokoh terkemuka Madinah bertemu. Mereka memahami bahwa pemimpin berikutnya harus seseorang yang dihormati luas oleh umat Islam, kuat secara pribadi, dan memiliki legitimasi keilmuan. Nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib muncul sebagai figur paling layak. Namun riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Sayyidina Ali sendiri awalnya menolak. Beliau tidak ingin jabatan itu muncul dari tekanan politik. Beliau ingin baiat terjadi secara bebas dan tenang. Tetapi situasinya tidak memungkinkan. Penduduk Madinah membutuhkan stabilitas, dan mereka khawatir kekosongan kekuasaan akan membuka ruang bagi lebih banyak fitnah. Setelah diskusi dan ajakan berulang, mayoritas penduduk Madinah akhirnya membaiat Sayyidina Ali.
ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa baiat itu sah karena dilakukan oleh mayoritas ahli syuro dan tokoh penduduk kota, meski suasananya tidak ideal. Sayyidina Ali menerima amanah itu bukan karena mengejar kekuasaan, tetapi karena beliau melihat bahwa menolak akan membuat kota semakin kacau. Begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, tantangan pertama langsung muncul, yaitu bagaimana menangani para pemberontak yang masih berada di dalam kota. Sebagian riwayat menyebut bahwa Sayyidina Ali berencana menata ulang pemerintahan terlebih dahulu sebelum menindak para pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman karena situasi masih terlalu panas. Beliau ingin memastikan instruksi yang beliau keluarkan memiliki struktur pemerintahan yang jelas. Namun di sisi lain, sebagian tokoh senior menuntut agar pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman segera ditangkap. Disinilah perbedaan pendekatan mulai terlihat. Bukan karena perbedaan tujuan, tetapi karena penilaian situasi yang berbeda. Riwayat Ibnu Katsir dan At-Tabari menyebutkan bahwa sebagian besar pembunuh Sayyidina Utsman sudah menyebar dan bercampur dengan kabilah-kabilah besar. Menangkap mereka secara langsung berarti memicu bentrokan baru yang lebih besar. Sayyidina Ali harus menimbang resiko itu. Beliau memilih untuk menenangkan kota, menyusun struktur kepemimpinan, dan mengamankan Madinah terlebih dahulu. Setelah itu, barulah penindakan bisa dilakukan secara terukur. Pilihan ini bukan keputusan yang mudah, dan konsekuensinya terasa pada peristiwa-peristiwa setelahnya. Pada fase ini, Madinah sedang berada pada titik yang paling sensitif dalam sejarahnya. Kekhalifahan sudah berpindah. Kota masih dipenuhi tekanan dari kelompok luar, dan tuntutan terhadap Sayyidina Ali datang dari berbagai arah. Perbedaan ijtihad, perang Jamal, dan perang Siffin. Setelah Sayyidina Ali resmi dibaiat di Madinah, persoalan terbesar yang muncul adalah tuntutan penegakan hukum terhadap para pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak sahabat besar yang tidak tinggal di Madinah saat peristiwa itu terjadi. Mereka mendengar berita pembunuhan Sayyidina Utsman sekaligus kabar bahwa situasi di Madinah masih tidak stabil. Di antara tokoh yang paling vokal menuntut kejelasan kasus Sayyidina Utsman adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Ketiganya adalah sahabat-sahabat Nabi yang memiliki reputasi tinggi dan dihormati. Perjalanan mereka menuju Basrah sering disalahpahami. Dalam riwayat Ibnu Katsir dan Tabari dijelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah mencari kejelasan, bukan memerangi Sayyidina Ali. Mereka ingin agar para pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman diidentifikasi dan ditangkap, sekaligus mengajak umat kembali kepada persatuan. Sayyidah Aisyah membawa seruan agar kaum muslimin tetap berpegang pada tuntunan Nabi dan tidak terpecah karena fitnah yang sedang menyebar. Talhah bin Zubair pun membawa niat yang sama. Beberapa riwayat menyebut bahwa keduanya meminta izin kepada Sayyidina Ali untuk pergi ke Mekah dan kemudian ke Irak, dan izin itu diberikan. Basrah dipilih karena kota itu memiliki jumlah penduduk besar, kekuatan militer, dan posisi strategis. Mereka berharap dapat mengumpulkan dukungan untuk menegakkan ketertiban. Di Basrah terjadi dialog panjang antara rombongan Sayyidah Aisyah dan gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Ali. Dialog itu awalnya berjalan baik, bahkan sempat terjadi kesepakatan damai. Riwayat Tabari menegaskan bahwa kedua pihak sepakat untuk bekerja sama menuntut kejelasan kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Tidak ada rencana untuk mengangkat senjata satu sama lain. Masalahnya tidak berhenti di situ. Kelompok pembunuh Sayyidina Utsman yang jumlahnya cukup besar dan sudah menyebar ke berbagai kota, menyadari bahwa jika Sayyidah Aisyah, Talhah, Zubair, dan Ali bersatu, maka mereka akan ditindak. Karena itu, menurut riwayat Ibnu Katsir dan Tabari, para pembunuh Sayyidina Utsman memutuskan melakukan provokasi yang memicu bentrokan. Mereka menyerang kamp kedua belah pihak secara diam-diam di waktu malam, membuat masing-masing kelompok mengira mereka diserang oleh pihak lawan.
Di titik inilah perang Jamal terjadi, bukan karena niat memerangi satu sama lain, tetapi karena manipulasi pihak ketiga. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, pertempuran itu dipahami sebagai perbedaan ijtihad di antara sahabat besar, bukan pemberontakan. Ada yang menilai prioritas adalah menindak para pembunuh Sayyidina Utsman. Ada yang menilai prioritas adalah menstabilkan pemerintahan terlebih dahulu. Keduanya didorong oleh niat yang benar. Namun situasi sosial politik saat itu sangat kacau, sehingga benturan tidak bisa dihindari. Setelah pertempuran selesai, Sayyidina Ali menghormati para sahabat yang gugur dan Sayyidah Aisyah pun dipulangkan ke Madinah dengan penghormatan penuh. Setelah persoalan Basrah mereda, Sayyidina Ali harus berhadapan dengan persoalan lain, yaitu hubungan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Muawiyah adalah gubernur resmi sejak masa Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dan beliau menolak untuk membaiat Sayyidina Ali sebelum para pembunuh Sayyidina Utsman ditangkap. Dari sudut pandang Muawiyah, beliau memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menuntut qisas atas kematian Sayyidina Utsman yang juga merupakan kerabatnya. Dari sudut pandang Sayyidina Ali, penegakan hukum tidak bisa dilakukan saat negara belum stabil. Disinilah letak perbedaan ijtihad. Muawiyah meminta agar para pembunuh Sayyidina Utsman diserahkan terlebih dahulu. Sedangkan Sayyidina Ali menolak karena situasi belum aman dan para pembunuh itu telah menyebar ke berbagai kabilah. Penarikan mereka secara paksa berpotensi menimbulkan konflik suku. Perbedaan cara melihat prioritas inilah yang akhirnya berujung pada perang Siffin. Di Siffin, kedua pasukan saling berhadapan selama beberapa waktu. Riwayat menyebut bahwa negosiasi dilakukan berulang kali, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketika pertempuran semakin intens dan korban semakin banyak, sekelompok pasukan Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombak sebagai seruan untuk berhenti dan kembali kepada hukum Allah. Seruan itu membuat sebagian pasukan Sayyidina Ali mendesak agar tahkim atau arbitrase dilakukan. Sayyidina Ali sebenarnya melihat bahwa ajakan itu datang pada waktu yang tidak tepat, namun tekanan internal membuatnya menyetujui perundingan. Tahkim kemudian diputuskan dengan penunjukan dua wakil, yaitu Abu Musa al-Asy'ari sebagai pihak representatif dari kelompok Sayyidina Ali dan Amr bin As sebagai wakil dari kelompok Muawiyah. Riwayat klasik menjelaskan bahwa keduanya bertemu beberapa kali untuk merumuskan keputusan. Rincian hasil arbitrase berbeda antara satu riwayat dan yang lain. Namun semuanya sepakat bahwa keputusan itu tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas. Tahkim ini menjadi titik penting dalam perbedaan ijtihad antar dua pihak. Mereka tidak sedang memperebutkan wahyu atau ajaran, mereka sedang menyusun langkah politik terbaik dalam situasi yang penuh tekanan. Informasi yang simpang siur dan ancaman fitnah di berbagai daerah. Lahirnya kaum Khawarij. Setelah keputusan tahkim ditetapkan, suasana di barisan Sayyidina Ali berubah drastis. Sebagian pasukan menerima keputusan itu sebagai ijtihad demi menghindari perang lebih panjang. Tapi ada kelompok kecil yang mulai gelisah dan merasa keputusan itu keliru. Mereka mengutip ayat Innil hukmu illa lillah dengan pemahaman yang sempit, seakan-akan ayat itu melarang segala bentuk keputusan manusia. Padahal tafsir para sahabat menunjukkan konteks ayat berbeda dan tidak mendukung logika mereka. Kelompok ini makin lantang. Mereka menuduh tahkim sebagai bentuk menyerahkan hukum Allah kepada manusia. Padahal Sayyidina Ali sudah menjelaskan bahwa tahkim hanyalah upaya musyawarah untuk memutuskan perkara, bukan mengganti syariat. Namun, sebagian orang tetap keras kepala. Perbedaan mereka bukan lagi soal strategi, tapi soal cara memahami agama. Dari titik itu, mereka keluar dari barisan utama dan menuju sebuah tempat bernama Haruro, dekat Kufah. Di sana, mereka berkumpul, membahas kemarahan mereka, lalu membentuk kelompok independen. Riwayat klasik menyebut jumlah mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan beberapa ratus, ada yang menyebut lebih dari 1000.
Perbedaan angka ini tidak jadi masalah, yang jelas mereka cukup besar dan terorganisir untuk menjadi ancaman. Di Haruro, garis ajaran mereka mulai terbentuk. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk para sahabat yang tidak sepemikiran. Mereka menolak segala bentuk tahkim dan merasa diri mereka satu-satunya kelompok yang tetap lurus. Dari sinilah ciri awal Khawarij lahir, yaitu tekad keras, pemahaman tekstual tanpa ilmu, serta keberanian menuduh orang lain keluar dari agama. Sayyidina Ali tidak langsung memerangi mereka. Sikapnya sangat hati-hati. Beliau mengirim utusan, berdialog, lalu menegaskan bahwa pintu kembali selalu terbuka. Bahkan, Sayyidina Ali sendiri turun berdialog dan menjelaskan alasan tahkim serta dalil-dalil yang mendukung posisi pemerintah saat itu. Sebagian pasukan Khawarij luluh dan kembali bergabung, tapi kelompok garis keras memilih tetap pada pendirian mereka. Tidak berhenti di situ, mereka mulai menebar ancaman pada masyarakat sekitar, menahan orang-orang yang lewat, bahkan menyerang secara acak. Ketika laporan tentang pembunuhan dan pembantaian kecil mulai muncul, Sayyidina Ali sadar bahwa ini bukan lagi perbedaan pendapat, ini ancaman keamanan. Disinilah kronologi masuk ke Perang Nahrawan, salah satu fase paling keras dalam konflik Khawarij. Sayyidina Ali mengirim pasukan mendekati wilayah mereka di Nahrawan. Namun, sebelum mengangkat senjata, beliau kembali menawarkan dialog dan kesempatan untuk kembali. Riwayat menyebut Sayyidina Ali memberikan 3 opsi yang adil, yaitu kembali ke dalam masyarakat, pergi ke daerah lain tanpa mengganggu siapapun, atau siap diperangi jika terus melakukan kekerasan. Sebagian menerima dan keluar, tetapi kelompok inti tetap menolak, bahkan semakin agresif. Ketika kelompok itu membunuh beberapa penduduk yang melintas, keputusan perang tidak bisa ditunda lagi. Pertempuran pecah, berlangsung singkat namun sangat sengit. Khawarij bertempur mati-matian karena meyakini penafsiran mereka sendiri sebagai kebenaran mutlak. Pasukan Sayyidina Ali mampu menumpas mereka dengan cepat, tetapi perang ini menyisakan luka besar, yaitu dari kelompok yang kalah itulah ekstremisme Khawarij terus menyebar di hari kemudian. Meskipun menang, Sayyidina Ali tidak merayakannya. Beliau justru bersedih melihat bagaimana umat bisa terbelah sejauh itu. Yang membuat berat adalah kenyataan bahwa sebagian besar Khawarij dulunya bagian dari pasukannya sendiri, orang-orang yang sebelumnya ikut berjuang bersamanya. Dari titik ini, sisa-sisa Khawarij yang kabur dari Nahrawan mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka menyimpan dendam dan menganggap Sayyidina Ali sebagai target utama karena dinilai menolak prinsip yang mereka klaim sebagai hukum Allah. Rencana pembunuhan Khalifah Sayyidina Ali. Setelah peristiwa Nahrawan, situasi di Kufah dan wilayah sekitarnya sempat mereda, tetapi tidak berarti semua anggota Khawarij lenyap. Sebagian besar memang tewas dalam pertempuran, tetapi sebagian lain melarikan diri dan memilih menyembunyikan diri. Riwayat Tobari dan Ibnu Katsir menyebut bahwa sekumpulan orang yang lolos itu akhirnya bertemu kembali di Mekah. Pertemuan ini disebut berlangsung pada musim haji, ketika para jemaah berkumpul dari berbagai wilayah. Disinilah sisa-sisa Khawarij mulai menyusun rencana baru. Riwayat sejarah mencatat bahwa pertempuran di Mekah itu menjadi titik awal lahirnya rencana besar untuk menghapus 3 tokoh yang dianggap sebagai sumber fitnah. 3 tokoh itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Dari perspektif Khawarij, ketiganya dianggap bertanggung jawab atas perpecahan umat. Mereka tidak membedakan konteks, tidak melihat perbedaan ijtihad, dan tidak mempertimbangkan penjelasan para ulama atau para sahabat. Sikap mereka tetap sama. Siapa yang terlibat dalam tahkim atau menerima tahkim dianggap menyimpang. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat bahwa penyelesaian hanya dapat dicapai dengan menghabisi ketiga pemimpin tersebut secara serentak. Riwayat-riwayat sejarah klasik menyebut bahwa tugas penyerangan dibagi. Untuk menarget Muawiyah di Syam ditunjuk seseorang bernama Al-Bara' bin Abdillah.
Untuk menarget Amr bin As di Mesir, ditunjuk seseorang bernama Amr bin Bukair. Dan untuk menarget Sayyidina Ali di Kufah, mereka menunjuk Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Nama yang terakhir ini yang paling sering disebut karena misinya memang berkaitan langsung dengan peristiwa yang akan menentukan masa akhir kekhalifahan Sayyidina Ali. Siapa sebenarnya Abdurrahman bin Muljam? Sumber sejarah menggambarkan sebagai seorang yang sebelumnya dikenal cukup rajin beribadah, tetapi kemudian terpengaruh kuat oleh ideologi Khawarij. Ia menjadi sosok yang memegang teguh prinsip keras kelompok tersebut. Tentang motivasinya, riwayat tidak tunggal. Ada banyak riwayat yang menyebut bahwa ia punya dendam pribadi karena kerabatnya terbunuh di Nahrawan. Sementara riwayat lain menjelaskan bahwa motifnya murni ideologi, mengikuti keyakinan Khawarij bahwa membunuh Sayyidina Ali adalah kewajiban agama. Kedua versi ini disebut dalam kitab-kitab sejarah, tetapi ulama ahlu sunnah biasanya hanya menyampaikannya secara informatif, tanpa menetapkan salah satu sebagai kepastian. Setelah menerima tugas itu, Ibnu Muljam kembali menuju Kufah. Riwayat Tabari menggambarkan bagaimana ia berusaha menyembunyikan identitas dan aktivitasnya. Ia tidak membuat gerakan mencolok. Ia tinggal di antara penduduk Kufah sambil menunggu kesempatan. Disinilah muncul kisah tentang persiapannya membeli pedang. Ia mencari pedang yang kokoh dan tajam, lalu mengolahnya lagi agar lebih mematikan. Proses merendam pedang itu dengan racun juga tercatat dalam beberapa riwayat klasik. Disebutkan bahwa racun yang digunakan sangat kuat, sehingga luka sekecil apapun bisa berakibat fatal. Ini menunjukkan bahwa rencana tersebut bukan tindakan spontan, tetapi sudah dirancang dengan sangat matang. Selama berada di Kufah, Ibnu Muljam juga disebut berinteraksi dengan beberapa orang yang memiliki simpati terhadap ideologi Khawarij. Meski demikian, ia tetap menjaga jarak agar rencananya tidak bocor. Ia menunggu waktu yang tepat, sambil terus memantau kondisi politik di Kufah. Pada masa itu, Sayyidina Ali sedang berusaha membenahi situasi pasca tahkim, dan perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada urusan pemerintahan. Ini membuat pergerakan Ibnu Muljam tidak begitu diperhatikan. Ada riwayat yang menyebut bahwa Ibnu Muljam sempat tinggal di rumah salah satu pendukung Khawarij. Riwayat lain menyebut ia tinggal berpindah-pindah. Perbedaan ini tidak mengubah inti cerita, yaitu bahwa ia memang terus bersembunyi sambil mempersiapkan langkahnya. Yang jelas, pedang beracun itu menjadi simbol tekadnya. Beberapa catatan sejarah menggambarkan bagaimana ia begitu yakin bahwa tindakannya adalah ibadah. Pemahaman yang sepenuhnya melenceng dari ajaran para sahabat dan ulama ahlu sunnah. Persiapan Ibnu Muljam tidak dilakukan tergesa-gesa. Ia menunggu momen yang menurutnya paling memungkinkan, yaitu waktu sholat subuh, ketika Sayyidina Ali biasanya keluar menuju masjid tanpa pengawalan berat. Riwayat-riwayat sejarah menguatkan bahwa Ibnu Muljam mengamati rutinitas Sayyidina Ali untuk menentukan kapan serangan bisa dilakukan. Ia ingin memastikan tidak ada kegagalan, karena bagi Khawarij, pembunuhan ini adalah bagian dari strategi besar, yaitu menutup fitnah dengan menghabisi pemimpinnya. Penyerangan di Masjid Kufah dan wafatnya Sayyidina Ali. Malam 19 Ramadan di Kufah berlangsung seperti malam-malam biasa. Sunyi, orang-orang menunaikan ibadah malam dan masjid-masjid dipersiapkan untuk subuh. Beberapa riwayat klasik mencatat bahwa pada malam itu Sayyidina Ali nampak melakukan aktivitas ibadah lebih intens. Ada yang menyebut peningkatan zikir, pengaturan wasiat, atau rasa khawatir yang bersifat batiniah. Catatan-catatan tentang firasat ini tidak seragam dan tidak semuanya memiliki sanad yang kuat. Saya sebutkan semata sebagai laporan riwayat yang ada, bukan sebagai kepastian historis. Yang jelas, menjelang subuh keesokan harinya, suasana di Kufah tetap berjalan pada ritme biasa. Keesokan paginya, ketika waktu subuh mendekat, 3 orang telah berada di sekitar Masjid Kufah. Mereka bukan penduduk yang tampak gelagah. Mereka menunggu dengan tujuan yang dipersiapkan. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Muljam.
Dua rekannya ditempatkan untuk target berbeda. Mereka memilih waktu subuh karena rutinitas para imam. Saat-saat orang masih berkumpul, posisi imam bisa rentan bila terjadi tindakan tiba-tiba. Mereka mengamati, menunggu kesempatan. Sayyidina Ali datang ke masjid seperti biasa. Beliau memimpin sholat subuh di hadapan jemaah yang memenuhi masjid itu. Pada detik-detik ketika sholat berlangsung, rincian teknis berbeda antara periwayat. Sebagian menyatakan serangan terjadi ketika beliau sedang dalam sujud pertama. Sebagian menyebut saat ruku atau berdiri. Tetapi mayoritas periwayat sepakat pada satu hal, yaitu pukulan diarahkan ke kepala bagian atas. Pedang dipakai dengan tenaga penuh dan luka yang dihasilkan bukan luka biasa. Pedang itu dilapisi racun sehingga efeknya segera rumit dan berbahaya. Suasana masjid berubah seketika. Jerit, sorak, dan kepanikan memenuhi ruang. Orang-orang berusaha menahan pelaku. Riwayat menyebut bahwa pelaku ditangkap relatif cepat oleh jemaah yang marah. Dalam kegemparan itu muncul keinginan balas yang keras. Beberapa orang ingin langsung membunuh pelaku di tempat. Namun, situasi berikutnya menunjukkan kontrol yang berbeda. Sayyidina Ali dalam kondisi yang terluka tidak menyerukan pembalasan massa. Beliau memberi instruksi yang menenangkan, meminta agar hukum ditegakkan dengan prosedur, bukan dengan amuk massa. Larangan untuk tidak melakukan eksekusi dilaksanakan saat itu juga oleh beberapa orang yang menahan diri karena mendengar perintah dari pemimpin mereka, meski emosi sangat tinggi. Usai penangkapan, Sayyidina Ali segera dibawa dari masjid ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Para tabib dipanggil. Tindakan medis pada masa itu meliputi pembersihan luka, pengikatan, dan upaya untuk mengeluarkan racun bila memungkinkan. Beberapa catatan sejarah menggambarkan usaha-usaha itu secara rinci, yaitu membersihkan serpihan, mengikat, bahkan mencoba ramuan pelepas racun. Namun racun yang dipakai oleh pelaku bersifat kuat dan meresap, sehingga dalam beberapa jam kondisi Sayyidina Ali memburuk. Pendarahan di kepala, sinyal infeksi, dan efek racun sistemik membuat prognosis menjadi suram. Selama hari-hari berikutnya, yakni 19-21 Ramadan, para sahabat dan keluarga berkumpul di sisi Sayyidina Ali. Upaya medis terus dilakukan, tabib bekerja, keluarga memohon, para sahabat membawakan kebutuhan. Dalam rentang waktu itu, Sayyidina Ali tetap sadar dalam beberapa momen. Riwayat menyebut beliau sempat berbicara kepada putra-putranya dan para hadirin. Salah satu pokok perintah yang tercatat kuat dalam sumber adalah penegasan Sayyidina Ali mengenai kisos, yaitu beliau menegaskan agar hukuman terhadap pelaku dilakukan sesuai ketentuan syariat, setimpal dan tidak berlebihan. Beliau melarang pembalasan melebihi batas. Kalimat ini muncul di berbagai kitab sejarah dan sanad periwayatannya dianggap kuat oleh sebagian ulama. Karena itu, catatan ini termasuk bagian penting dokumentasi peristiwa. Di sela-sela perawatan, ada pula riwayat yang menyebut beberapa ungkapan iman yang diucapkan Sayyidina Ali menjelang akhir. Frasa yang sering tercatat adalah pengakuan kemenangan spiritual. Ungkapan yang dihubungkan dengan kesiapan menerima kematian dan perjumpaan dengan Robnya. Variasi rincian mengenai kata-kata terakhir itu ada antar sumber. Beberapa meriwayatkan susunan kata yang sedikit berbeda. Yang konsisten adalah bahwa pada hari ketiga setelah serangan, kondisi Sayyidina Ali semakin melemah. Pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah menjadi hari ketika tenaga itu habis. Setelah 2 hari berjuang melawan luka dan pengaruh racun, Sayyidina Ali menghembuskan nafas terakhirnya. Eksekusi Ibnu Muljam dan pelajaran sejarah dari tragedi ini. Setelah wafatnya Sayyidina Ali pada 21 Ramadan, suasana Kufah berubah total. Rumah keluarga beliau dipadati para tokoh kabilah, para komandan pasukan, dan masyarakat yang masih syok. Di tengah kekacauan itu, Sayyidina Hasan bin Ali maju sebagai figur yang secara alami mengambil kendali. Para sesepuh Kufah mendatanginya, meminta agar urusan kota, keamanan, dan kelanjutan pemerintahan sementara ditangani olehnya.
Tidak ada upacara resmi. Situasinya terlalu genting. Tapi semua catatan sejarah menyatakan hal yang sama. Sayyidina Hasanlah yang memimpin proses penegakan hukum terhadap Ibnu Muljam. Di saat itu, Ibnu Muljam sudah dalam keadaan terikat kuat, dijaga ketat oleh pasukan. Luka akibat dipukuli massa saat penangkapan sudah membiru. Tapi dia tetap sadar dan tidak menunjukkan penyesalan. Pasukan membawa laporan lengkap kepada Sayyidina Hasan, yaitu racun yang digunakan pada pedang benar-benar kuat, dan tabib sudah memastikan bahwa racunnya menyebar sangat cepat ke tubuh Sayyidina Ali. Dengan kata lain, vonis Qisas yang disampaikan Sayyidina Ali sebelum wafat memang berlaku sepenuhnya. Pesan Sayyidina Ali kepada putra-putranya masih teringat jelas. Riwayat-riwayat sejarah menukil dengan lafaz yang hampir sama. Jika aku mati karena pukulannya, maka pukullah dia 1 kali. Jangan kalian menyiksa. Jika aku hidup, aku sendiri yang akan menentukan. Ini menjadi garis hukum yang dipegang oleh Sayyidina Hasan. Tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada tindakan berlebihan, karena Sayyidina Ali sendiri sangat ketat dalam masalah keadilan. Proses persiapan eksekusi dilakukan dengan cepat. Kufah menuntut kepastian hukum, dan Sayyidina Hasan tidak ingin terjadi pelampiasan massa. Beliau mengumpulkan saksi, tabib, dan pengawal, lalu memastikan bahwa seluruh prosedur Qisas sesuai syariat. Di titik inilah muncul beberapa riwayat berbeda tentang teknis eksekusi. Sebagian riwayat menyebut bahwa Ibnu Muljam dieksekusi dengan 1 pukulan balasan sesuai pesan Sayyidina Ali. Ada catatan lain yang menambahkan bahwa setelah Qisas utama dilakukan, sebagian keluarga korban ingin memastikan hukuman atas racun yang digunakan. Dan ada riwayat yang hanya menyebut eksekusi ringkas tanpa detail. Semua perbedaan ini dicatat para ulama sejarah, tetapi mereka sama-sama sepakat bahwa Qisas tetap ditegakkan secara resmi, bukan tindakan liar masyarakat. Setelah eksekusi selesai, Sayyidina Hasan memerintahkan agar jasadnya dimakamkan tanpa memancing keributan. Tidak ada penghormatan, tidak ada perhatian khusus, hanya penegakan hukum yang selesai tepat di saat kota sedang berduka. Namun dampak politik wafatnya Sayyidina Ali langsung terasa. Kufah menjadi tegang. Sebagian penduduk ketakutan terhadap kemungkinan serangan Syam atau upaya memperluas pengaruh dari pihak Muawiyah. Di sisi lain, banyak kabilah di Irak kehilangan figur penyeimbang. Sayyidina Ali adalah satu-satunya pemimpin yang mampu menahan berbagai kelompok ekstrim, terutama Khawarij, agar tidak menghancurkan struktur negara. Ketika beliau tiada, banyak tokoh Kufah mulai mempertanyakan nasib pasukannya, administrasi wilayah, dan hubungan diplomatik dengan Syam. Sumber-sumber sejarah mencatat, para pengikut setia Sayyidina Ali mencoba menenangkan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa jalur kepemimpinan masih berjalan melalui Ahlul Bait, dan Sayyidina Hasan adalah orang yang paling dihormati saat itu. Tapi, perubahan politik tidak bisa dihindari. Wafatnya Sayyidina Ali otomatis membuka babak baru hubungan antara Irak dan Syam. Dan banyak pihak membaca keadaan ini dengan kacamata politik, bukan sekedar duka. Di sisi ulama Ahlus Sunnah, posisi Sayyidina Ali tidak pernah diperdebatkan sebagai seorang Khalifah Rasyid. Para imam hadis, ahli sejarah, dan ulama fikih menegaskan bahwa kepemimpinan beliau adalah lanjutan sah dari Khulafaur Rasyidin. Mereka menempatkannya pada kedudukan yang mulia, lurus, jauh dari gambaran berlebihan maupun gambaran merendahkan. Narasi yang berkembang kemudian sangat jelas, yaitu Sayyidina Ali adalah sahabat besar, pemimpin yang adil, berilmu dan teguh. Tragedi yang menimpanya tidak mengurangi kedudukannya sedikit pun dalam pandangan umat dan para ulama setelahnya. Setelah seluruh proses kisah selesai, hadis-hadis tentang bahayanya kelompok ekstrim muncul kembali dibahas oleh para tabi'in. Orang-orang menghubungkan tindakan Ibnu Muljam dengan ideologi Khawarij yang selama ini menghalalkan darah kaum muslimin. Dari situ, para ulama mengajarkan kembali prinsip ijtihad sahabat. Bagaimana perbedaan mereka tetap berada dalam bingkai iman, dan bagaimana fitnah politik yang melanda umat harus dibaca dengan kepala dingin, bukan dengan fanatisme. Di Kufah, suasana tetap berat, tapi satu hal sudah pasti,
yaitu amanat keadilan yang dijaga Sayyidina Ali benar-benar ditegakkan oleh putranya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan dari sinilah para ulama kemudian merumuskan banyak pelajaran tentang politik, hukum, dan akidah Ahlus Sunnah terkait sikap terhadap sahabat, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Muawiyah, dan seluruh generasi awal umat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.